Pernah nggak sih lo mengalami suatu kejadian di mana lo gagal ngerjain suatu hal meskipun lo udah ngerencanainya sedemikian rupa? Sampai akhirnya, lo pun jadi stres dan kepikiran gitu, pas sebelum tidur. Rasanya meskipun lo udah bikin rencana dari A sampai Z, ada aja gitu, hal-hal yang ngerusak semuanya. Belum lagi di tengah-tengah kehebohan yang lo alami, lo tuh sambil cemas dan panik gitu. Jadinya, pas lo mau ngerjain tugas atau mau kerja gitu, lo udah benar-benar capek dan ngerasa tugas-tugas yang lo kerjain itu nggak maksimal. Nah, kenapa sih hal-hal kayak gini terjadi gitu? Planning sedemikian rupa, dan pas ada yang beda langsung kacau gitu. Kenapa sih ini bisa terjadi? Nah, kalau saran gua, lo tonton ya satu video sebelum tidur kali ini sampai habis, supaya lo bisa dapetin jawaban dan dapetin promo spesial di akhir video. Dan sebelumnya, jangan lupa juga buat klik subscribe dan nyalain notifikasi, oke? Nah, sebelum ngebahas soal masalah yang gue jelasin di awal tadi, gue mau cerita dulu soal Jurassic Park, serial film yang gue tonton baru-baru ini. Jadi, serial film Jurassic Park ini sebenarnya nyeritain tentang orang kaya, namanya John Hammond, yang nyiptain sebuah taman bermain yang isinya adalah dinosaurus, yang dibikin dengan ilmu rekayasa genetik. Sebenarnya taman ini dibuat dengan niat baik, yaitu ya untuk membawa dinosaurus ke era ini. Dalam proses perancangannya pun, segala hal dilakuin supaya tamannya nggak cuma fun gitu ya, nggak cuma menyenangkan, tapi juga bisa aman buat para pengunjung nantinya. Mulai dari masang pagar listrik sampai beribu-ribu volt gitu. Disupervisi sama banyak ahli terkenal, sampai ngedesain dinosaurusnya pun supaya nggak bertelur di luar laboratorium. Intinya semuanya ya udah dilakuin sih supaya tamannya aman. Nah, tapi ternyata, mau dibuat seaman apapun, tetap aja ujung-ujungnya tamannya hancur gitu. T-Rex-nya kabur, Velociraptor-nya nyerang staf yang kerja di taman, dan banyak korban yang berjatuhan. Dari film ini, gue ingat salah satu line yang terngiang-ngiang sih di kepala gue. Jadi intinya gini, kalau misalnya kontrol yang dimiliki sama John Hammond itu cuman ilusi belaka. It's all an illusion. When we have control You again. never had control. That's the illusion. I was overwhelmed by the power of this place. John Hammond ini sebenarnya nggak punya kontrol sama sekali atas pulau dan dinosaurus yang ada di taman itu. Meskipun dia udah merancang taman dan dinosaurusnya sedemikian rupa. Tapi ya usaha dia buat ngerancang inilah yang bikin dia mikir kalau dia punya kontrol atas apa yang dilakuin para dinosaurus. Meskipun sebenarnya enggak. Nah jadi, yang mau gue garis bawahi dari film ini adalah munculnya pertanyaan. Sebenarnya hal-hal apa aja sih yang bisa kita kontrol? Dan sejauh apa sih kita punya kontrol? Nah, buat ngejawab pertanyaan ini, gue mau ngejelasin dulu soal apa yang dialami sama si John Hammond ini di film Jurassic Park tadi. Sebenarnya yang dia alami itu dikenal dengan istilah illusion of control, atau ilusi atas adanya kontrol. Illusion of control ini adalah suatu kondisi di mana seseorang itu nganggap bahwa dia punya lebih banyak kontrol atas kesuksesan dirinya dalam suatu hal dibandingkan ya realitanya gitu, atau hal yang sesungguhnya. Karena dia ngerasa terlibat dalam hal itu. Misalnya, di salah satu eksperimen psikologi, ditemukan kalau orang yang menang lotre itu cenderung menyimpulkan ya, dia tuh cenderung nyimpulin yang menang lotre ini bahwa kemenangannya itu terjadi karena kemampuan mereka. Bukan karena hoki, bukan karena keberuntungan. Mereka juga percaya kalau mereka lebih mungkin menang kalau misalnya mereka bisa milih nomor loterenya sendiri, bukan diacak. Meskipun sebenarnya, ya hal tersebut mungkin nggak ngaruh sama sekali. Nah, fenomena kayak gini tuh muncul karena kita bikin perkiraan yang mungkin terlalu tinggi gitu, tentang apa aja yang bisa kita kontrol. Meskipun sebenarnya hal yang bisa kita kontrol adalah sebatas diri kita sendiri dan aksi yang kita lakukan. Misalnya, di contoh Jurassic Park tadi, si John Hammond ya cuma bisa kontrol proses pembuatan tamannya dan nggak bisa kontrol apa yang bakal dilakuin sama para dinosaurus. Atau kalau di contoh lotre ya sebenarnya kita cuma bisa kontrol nomor lotre yang kita ambil, tanpa bisa ngontrol siapa yang bakal menangin lotre nantinya. Nah, fenomena-fenomena kayak gini biasanya terjadi sama orang yang punya kebutuhan yang tinggi buat punya kontrol atas segala hal. Masalahnya, kalau kita terus-terusan mengalami illusion of control, kita justru bisa jadi cemas dan overthinking. Contohnya, kalau kita terus-terusan mikir bahwa kita bisa mengubah orang lain, bisa bikin orang suka sama kita, bisa memengaruhi keputusan rekruter misalnya buat nerima lamaran kerja kita, yang ada mungkin kita jadi stres sendiri karena hal yang terjadi nggak sesuai sama keinginan kita. Nah terus, buat menghindari illusion of control, kita sebenarnya bisa belajar buat jadi lebih sadar dan pelan-pelan melatih diri buat ngebedain antara apa yang bisa kita kontrol dan yang enggak. Caranya banyak, tapi gue mau bahas ada satu hal yang sebenarnya bisa kita lakuin. Namanya adalah perceived control, atau kepercayaan seseorang tentang kemampuannya dalam memengaruhi kondisi diri maupun lingkungan. Nah, perceived control ini ada dua jenis. Pertama, primary perceived control, yaitu kondisi ketika lo menyadari, sadar gitu ya,
kalau lo mampu mengontrol situasi dengan cara lo memodifikasi lingkungan sesuai dengan keinginan lo gitu ya. Dan jenis kontrol yang kedua itu adalah secondary perceived control, atau suatu kondisi ketika lo menyadari kalau lo mampu mengontrol situasi dengan cara nyesuaiin keinginan lo dengan apa yang terjadi di realita atau di lingkungan. Nah sebenarnya kita bisa ngebantu diri kita buat ngurangi illusion of control dengan menguasai dua tipe yang tadi. Ya sambil diiringi dengan filosofi lain, contohnya filosofi teras atau stoicism, atau filosofi santuy yang udah gue jelasin di video sebelumnya gitu. Nah balik lagi ke perceived control, sebenarnya perceived control ini kan penting ya buat ngebantu kita untuk ngurangi illusion of control. Gue mau ngajak lo nih untuk langsung mempraktekannya gitu. Gimana caranya? Pertama, lo bisa tulis nih salah satu hal yang bikin lo khawatir saat ini. Misalnya, mungkin lo lagi galau gitu kan, mungkin lagi overthinking, mungkin nunggu hasil interview kerja, mungkin galau misalnya apakah doi suka sama lo atau enggak. Nah, lo tulisin tuh semua gitu ya. Dan selanjutnya lo tulisin lagi hal-hal apa aja yang bisa lo lakuin sekarang tentang hal yang lo khawatirin. Contoh, untuk kasus interview kerja, mungkin yang bisa lo lakuin misalnya adalah ngelamar pekerjaan lain sambil nunggu kabar. Itu adalah primary perceived control. Atau bisa juga lo bilang ke diri lo kalau misalnya ya kalaupun nggak dapet ya nggak apa-apa gitu. Nah itu adalah secondary perceived control. Nah kalau misalnya lo udah nerapin dua hal tadi, yang perceived control itu baik yang primary maupun yang secondary, lo bisa terapin itu setiap kali lo lagi overthinking, lo lagi cemas, lo lagi takut gagal, lo lagi khawatir gitu ya tentang berbagai macam hal. Nah tapi sebenarnya memang ya ada yang cocok, ada yang enggak sama cara ini. Kalau misalnya lo pengen tahu jawaban lengkapnya, kalau misalnya lo pengen tahu cara lain, lo bisa ikut nih webinar tentang gimana caranya mengatasi kecemasan di masa depan yang bakal diadain sama 1% di tanggal 3 April. Di webinar ini lo bakal dapat penjelasan dari mentor dan psikolog 1%, ada Kak Mahari dan Kak Maida, soal cara-cara untuk mengatasi kecemasan tentang masa depan. Dan lewat webinar ini, selain lo dapat tips yang bisa dipraktekin, lo juga bakal, ya yang paling penting selain lo dapat sesi webinarnya adalah psikotesnya sebenarnya. Karena lo bisa tahu diri lo lebih dalam lewat sana. Jadi lo bisa tahu nih, oh ternyata gue tuh lagi kayak gini dari psikotesnya. Contohnya kayak yang udah gue taruh nih di layar. Dan lo juga bisa ngembangin diri dengan bantuan worksheet gitu. Jadi lo juga bisa lihat nih, ini contoh worksheetnya. Lo bisa lihat sebenarnya, nanti lo bisa pakai aja worksheetnya buat lo berkembang jadi lebih baik gitu. Dan lo juga bisa konsultasi lebih lanjut ya sama pembicaranya di Q&A. Dan lo juga bakal masuk ke grup Telegram yang eksklusif di mana lo bisa diskusi sama mentor gitu. Nah khusus lo yang nonton sampai sini, sebenarnya lo bisa dapetin potongan harga. Nah ini spesial ya, gua kasih ke lo buat lo yang nonton video ini. Lo bisa masukin kodenya di layar ketika lo mau check out. Kalau tertarik, langsung aja klik link di description box untuk tahu lebih lanjut sih. Atau lo bisa coba juga explore ke 1%.net untuk tahu berbagai macam layanan 1%. Oke? Mungkin sekian dulu dari gue soal kontrol ini. Sekali lagi gue mau ngingetin bahwa ya kita sebenarnya bisa kok untuk menghindari illusion of control. Kalau belum, ya wajar karena ya memang ini belum pernah diajarin sekolah. Ya that's why ada 1% untuk ngajarin lo berbagai hal penting dalam hidup yang mungkin belum diajarin di sekolah. Ya, sebagai life school, itu kewajiban kita sih menurut gue. Dan tenang aja, nggak apa-apa berprogres pelan-pelan aja, at least 1% setiap harinya. Pasti bisa kok, oke? Akhir kata, gue Evan dari 1%, well, gue tunggu lo di webinar 1%, oke? Thanks.